Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kali ini yakni pembahasan selanjutnya dari pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan terkait ijma sebagai sumber hukum Islam. Kali ini kita akan membahas qiyas. Selanjutnya materi qiyas sebagai sumber hukum Islam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala ni'matin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pembahasan qiyas pada pagi hari ini, pada kali ini, pertemuan kali ini ada beberapa subbab terkait qiyas, pembahasan qiyas. Yakni yang pertama, definisi atau pengertian apa itu qiyas. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat dari qiyas tersebut. Yang ketiga, pembagian qiyas, macam-macam qiyas, dan yang terakhir terkait kehujahan qiyas dari para pendapat ulama. Baik, yang pertama masuki subbab yang pertama, yakni pengertian dari qiyas atau definisi dari qiyas. Qiyas secara bahasa, menurut bahasa, Aduh. Qiyas menurut bahasa artinya ukuran atau persamaan atau analogi. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Jadi mengukur sesuatu, menurut bahasa ini mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi gimana ya contoh? Nggak ada contohnya. Jadi ketika kita mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, menurut bahasa ya seperti itu. Kemudian menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan oleh Al-Wahbah Az-Zuhaili, yaitu menghubungkan, secara istilah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Adapun qiyas dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis atau ilat dari rumusan hukum itu, dan setelah itu diteliti pula keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi qiyas merupakan sumber hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma gitu. Kemudian sebab pembahasan selanjutnya yakni rukun dan syarat syarat qiyas. Maaf, salah. Nah, yakni yang pertama rukun dan syarat qiyas. Yang pertama yakni asal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Di dalam istilah usul disebut asal atau maqis alai atau musyabbah bih. Asal merupakan sebagai rukun qiyas menurut sebagian ahli usul adalah nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan al-ijma, karena berbicara qiyas adalah berbicara tentang sumber pokok. Maka syarat asal dalam qiyas adalah harus berasal dari nas Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma gitu. Kemudian syarat yang kedua yakni al-far' atau cabang, yaitu
sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau dikiaskan. Dalam istilah usul disebut al-far'u atau al-maqis. Di dalam al-far'un, cabang atau cabang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Jadi cabang itu tidak mempunyai hukum tersendiri. Kemudian ilat yang ada pada cabang harus sama dengan ilat yang pada asal. Nah, jadi ilat itu harus sama, tidak boleh berbeda dengan ilat yang ada pada asal. Syarat yang pertama tadi asal. Kemudian cabang tidak lebih dahulu ada daripada asal. Cabang tidak boleh lebih dahulu ada. Yang lebih dahulu ada itu asal. Kemudian diikuti dengan far'un. Kemudian syarat far'un selanjutnya yang terakhir, hukum cabang harus sama dengan hukum asal. Hukum asal. Kemudian syarat rukun kias yang ketiga, hukum asal. Hukum asal memiliki arti yakni hukum syarak yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Syarat hukum asal juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, hukum asal juga memiliki beberapa syarat, yakni yang pertama harus merupakan hukum syarak yang amalia. Kemudian hukum asal harus makul al-makna dan dalam arti persyaratannya rasional. Itu. Kemudian syarat yang ketiga, hukum asal bukan hukum yang khusus. Sesuatu hukum asal bisa merupakan hukum khusus dalam dua keadaan. Yaitu apa saja dua keadaan tersebut, yakni bila ilat hukum tidak tergambarkan selain pada asal seperti masul karena dengan cara sepatu, tetapi ilatnya memakai sepatu. Ya, situ. Kedua, ada dalil khusus yang menentukan hukum tersebut. Kemudian syarat atau rukun syarat yang keempat atau yang terakhir, yakni ilat memiliki arti sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilat hukum. Ilat adalah sesuatu sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang, atau dengan kata lain, ilat adalah suatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian dengan ada atau tidaknya hukum. Tuh. Ada rukun syarat, yakni yang pertama tadi apa? Asal, yang kedua far'u, yang ketiga hukum asal, yang terakhir yang keempat yakni ilat. Baik, kemudian pembagian kias dibagi menjadi dua berdasarkan pada tuntunan makna dan berdasarkan pada kekuatannya. Macam kias berdasarkan tuntutan maknanya, yang pertama yakni kias aula, yaitu kias yang apabila terdapat pada far'u memiliki ilah yang lebih kuat dari asal ketetapan hukum. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila hukum asal dan far'u sama kedudukannya. Hukum musawi apabila hukum asal dan hukum far'i kedudukannya sama. Oke. Yang ketiga, macam kias berdasarkan pada tuntutan maknanya, yakni kias adna, atau yang dimaksud apabila ilah pada far'u lebih lemah dari ilah pada asal. Atau dengan ungkapan lain atau dengan kata lain,
bahwa ilah pada asal tidak lebih kuat keterkaitannya dengan hukum daripada asal. Intinya apabila ilah pada fa'ul lebih lemah daripada ilah pada asal disebut qiyas adna. Kemudian macam qiyas berdasarkan kekuatannya ada qiyas jali dan qiyas khafi. Qiyas jali yang dimaksud yakni apabila ilah dalam qiyas dinyatakan secara nas atau tidak dinyatakan secara nas oleh nas, tetapi diketahui secara qat'i bahwa tidak ada faktor pembeda yang memisahkan antara asal dan far'u. Kemudian berdasarkan kekuatannya qiyas yang kedua yakni qiyas khafi, yaitu apabila tidak diketahui secara qat'i tentang dinafikannya faktor pembeda yang memisahkan antara asal dan far'u. Tidak diketahui faktor pembeda yang memisahkan antara asal dan far'u. Jadi macam qiyas berdasarkan pada tuntutan maknanya ada 3, qiyas aula, qiyas musawi, dan qiyas adna. Kemudian berdasarkan pada kekuatannya qiyas dibagi menjadi 2, qiyas jali dan qiyas khafi. Oke, 2. Kemudian pembahasan yang terakhir, cukup terakhir, yakni terkait kehujahan qiyas. Kehujahan qiyas, arti hujah yakni dalil yang diperhitungkan oleh syariat untuk tujuan mengetahui hukum-hukum syar'i. Akan halnya kehujahan qiyas mengandung pengertian bahwa qiyas adalah salah satu sumber atau dalil dalam menyangkut hukum-hukum syariah amalia. Qiyas juga merupakan hujah syar'i dan termasuk sumber hukum Islam. Nah, qiyas merupakan sumber hukum Islam jika tidak terdapat hukum dalam nas. Jadi jika tidak ada hukum dalam nas yang menerangkan dalam nas Al-Quran, Sunnah maupun ijma', maka menetapkan hukum tersebut dengan cara analogi dengan persamaan atau disebut dengan qiyas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang kali ini dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, itu berasal dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu dari Allah semata. Saya Rifki Abdul Rafiq Arifin dengan NIM 22222212121 pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.